buka kembali tambang yang berizin. Salut, apresiasi terhadap sikap Bupati Bogor Pak Rudi, luar biasa. Bupati Bogor kan belum lama ini demo ya, nyampaikan demo Kang Deddy Mulyadi untuk membuka tambang di Bogor. Nah, baru-baru ini ada kabar yang mengejutkan bahwa di Bogor, ya entah lokasinya itu dekat atau masih agak jauh ya, dari lokasi yang ingin dibuka tambangnya itu sekarang terjadi banjir, teman-teman. Banyak pemberitaannya tersebar di sosial media. Ya, bisa teman-teman lihat sajalah. Nah, menemui hal yang seperti ini, apakah akan tetap dibuka tambang di Bogor itu? Padahal sudah ada bukti nyatanya. Dari alam langsung itu terjadi banjir. Bayangkan teman-teman, jika tambang dibuka, kemudian pegawai tambangnya masih ada di lokasi itu. Banjir seketika datang. Bagaimana perasaannya? Apakah tidak sedih? Itulah yang dipertimbangkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Mengapa tambang itu ditutup? Bukan ditutup ya, maksudnya meskipun ditutup sementara ya, tetapi diberhentikan sementara lah. Karena ini Cipamingkis ngamuk. Allah. Ya, kemarin itu hari Senin sore ya jam 3-an. Itu awalnya kan kita nih lagi tiduran tuh. Ternyata dengar banjir, suara kencang tuh keras. Kata istri saya, bangun tuh kayaknya air gede gitu kan. Saya lihat ternyata banyak orang-orang udah pada penuh orang ya di pinggir kali itu, udah rame lah. Saya kan kaget tuh kan ya, lihat nyampe naik ke atas jembatan itu, Pak. Terus meluap ke hampir naik ke pinggir kampung. Telah terjadi kerusakan TJS Lemping. Bawah hanyut oleh air Cipamingkis. Yang selatannya itu pondok pesantren itu udah nempel banget. Udah prihatin lah lihatnya, udah ngeri banget. Sekitar berapa kakak, 150 kakak ada itu kayaknya. Itu kan emang di samping kampung. Salut, apresiasi terhadap sikap Bupati Bogor Pak Rudi, luar biasa. Kemarin aksi besar, aksi unjuk rasa masyarakat Rumpin Cigudeg. 10.000 massa datang ke kantor Bupati, dan walaupun dalam kondisi hujan, mereka beraksi. Pak Rudi bareng-bareng hujan-hujanan dengan massa. Dan dedikasi Pak Rudi luar biasa. Pak Rudi akan berupaya sekeras mungkin untuk segera tambangnya dibuka kembali. Dan saya pikir itu dapat dilakukan. Pak Rudi bisa. Pak Rudi dapat membuat diskresi demi masyarakat, demi kehidupan khalayak masyarakat banyak. Masyarakat Kabupaten Bogor. Bahwa tindakan gubernur ini adalah tindakan moral hazard, ya. Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri tahu betul itu tentang moral hazard, bahwa Deddy Mulyadi tidak memikirkan dampak sosial bagi masyarakat atas segala sikapnya. Ya, banyak hal, bukan hanya penutupan tambang, tapi penggusuran yang dilakukannya tidak memikirkan dampak sosial ekonomi masyarakat. Itu namanya bermoral hazard. Dan persoalan tambang ini sudah seharusnya sebagai daerah otonom kembali kebijakannya di tangan bupati atau wali kota. Karena apa? Jangan sampai dinamika seperti ini yang menutup gubernur, yang repot bupati, ya. Gubernur bacotnya berjanji mau memberikan kompensasi pun tidak ada. Bahkan Pak Rudi yang memberikan kompensasi, ya, walaupun hanya 1 bulan.
Gubernur bacotnya banyak bohong memang, tapi di sini saya meyakini Pak Rudi dapat jadi panutan masyarakat se-Jawa Barat. Bahkan Indonesia akan mengapresiasi apabila Pak Rudi dapat melakukan diskresi. Ini tuntutan masyarakat. Ya, ini persoalan kehidupan masyarakat. Ini sangat penting, ini sangat mendasar. Saya yakin Pak Prabowo yang juga Pak Rudi dekat dengan beliau akan menyetujuinya. Pak Prabowo ingin melihat masyarakatnya tersenyum. Saya yakin Pak Rudi bisa segera membuat diskresi untuk membuka tambang Pak Rudi. Ya, ini pertambangan batu. Ya, tidak pernah ada bencana longsor batu di sana. Ya, jangan sampai ini hanya dieksploitasi. Yang alasannya kecelakaan, maaf, supir truk di sana bukan orang gila. Soal kecelakaan itu persoalan lalu lintas. Tinggal bagaimana mengaturnya. Ayo Pak Rudi, saya kenal Pak Rudi. Selamat berjuang Pak Rudi, sehat terus Pak Rudi, semangat terus Pak Rudi. Gede banget. Bahkan sampai banyak janda-janda di sana. Berarti ada peningkatan perceraian ya? Peningkatan Banyak. perceraian. Peningkatan perceraian Angka perceraian banyak. Akhirnya terlahirlah kriminalisasi. Makanya yang saya miris itu anak yatim, Pak. Terjun langsung mengutin batu, geprekin batu kecil-kecil seperti itu. Berapa kan? Banyak. Kalau dari data yang ada itu kurang lebih 19.000 kakak ya, kakak. Sebetulnya kalau estimasi saya itu puluhan ribu, nyampe di kisaran itu 40 sampai 50 ribu. Iya, dari 3 kenyapatan. Kenapa? Ya, kenapa ini masih waktu itu banyak data susulan ya? Yang awalnya itu 6.000 tambah lagi, karena waktu itu mintanya dadakan gitu. Permintaan dari pemerintah kepada pemerintahan desa yang paling bawah itu dadakan, mendadak mintanya. Jadi di waktu yang sangat singkat harus segera terkumpul gitu kan, nggak bisa begitu. Mendesak ini kan harus segera dikumpulkan dulu, didata dulu semuanya. Makanya kalau estimasi saya mungkin di perkiraan 40-an ribu ya. Nah itu yang terdampak sektor ekonomi. Minimal ya, iya minimal itu 40 ribu. Jadi sekarang yang terjadi, khususnya di Kecamatan Lupin aja Iya. ya, itu mereka sekarang geprekin batu Pak, ngambil batu karena nggak ada lagi yang harus Pecahin batu pakai diusahakan. manual. Nggak ada lagi kalau bertani karena memang gunungnya udah dijual, termasuk sawah-sawah juga sudah dijual, sudah tidak ada lagi. Nah mereka alternatif ngambil batu yang di pinggir kali ataupun di pinggir jalan, termasuk jalan dikeruk tuh. Kalau hujan tuh ada yang timbul-timbul seperti itu. Nah sekarang nih yang saya miris itu anak yatim Pak. Terjun langsung mengutin batu, geprekin batu kecil-kecil seperti itu. Makin parah.
Makin parah kumaha burung. Makin parah. Burung tanggung jawablah burung. Allahu Akbar. Tanggung jawablah mana burung karena iya. Parah, parah, parah. Parah ini parah. Angkatan. Parah, parah, parah. Dedek. Parah. Masya Allah. Aduh. Ya kamu susukan dia. Aduh. Jerah. Jerah. Suka mana ya? Aduh, Masya Allah. Iya mana? Hah? Mana kak dia? Astagfirullahaladzim. Alah. Woi. Keluar, woi. Aduh. Semua bener ah. Aduh. Allahu Akbar. Nah kan Kang Deddy Mulyadi kenapa sih selalu membicarakan soal alam? Alam harus dijaga, alam harus dijaga. Karena apabila alam dirusak, maka alam akan murka. Ketika alam murka, maka terjadilah apa? Terjadilah bencana. Oke ya, bisa teman-teman lihat dari video yang saya tampilkan di awal tadi bahwa banjir melanda Bogor. Yang katanya di Bogor itu masyarakatnya, sebagiannya ya, ini menyampaikan atau melakukan demo menuntut Kang Deddy Mulyadi untuk membuka kembali tambang di daerah sana. Seketika langsung diberi bukti bahwa seolah-olah apa yang dikatakan ataupun dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi menutup tambang itu adalah ada benarnya. Ya meskipun di lain hal ada warga Bogor yang menuntut janji Kang Deddy Mulyadi untuk memberi kompensasi kepada para pegawai tambang yang terdampak kebijakan dari penutupan tambang Kang Deddy Mulyadi tersebut. Silahkan letakkan di kolom komentar jika teman-teman ingin berkomentar, ingin menyampaikan saran ataupun kritik tentang channel ini. Sangat terbuka sekali dan komentarlah dengan cara yang baik. Silahkan berdiskusi di bawah kolom komentar ini ya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah like, komen, dan juga subscribe. Semoga hari teman-teman baik-baik saja dan berada dalam sehat walafiat. Terima kasih.